Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu ma'asal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur, kembali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi hari ini kita pun kembali mendapatkan karunia. Pagi hari ini kita pun kembali mendapatkan banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara anugerah karunia yang hendaknya sama-sama kita syukuri adalah anugerah dan karunia berupa hidayah serta kemudahan baik dalam menjalankan ibadah maupun dalam menjalankan urusan-urusan dunia kita. Sama-sama berharap, sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap aktivitas ibadah ketaatan kita betul-betul diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa tema kajian pagi hari ini? Jangan bangga dengan kebaikan. Bangga dengan kebaikan bagus atau tidak? Kok mendel? Bangga dengan kebaikan bagus atau tidak? Oh, beda pendapat. Bapak Ibu, bangga dengan bahasa lainnya ujub terhadap kebaikan itu bukan perkara yang bagus, bukan perkara yang baik. Karena bangga dengan kebaikan akan membahayakan kebaikan itu sendiri. Bangga, ujub dengan kebaikan akan membahayakan kebaikan itu sendiri. Di antara bahaya membanggakan ujub terhadap kebaikan adalah bahwa bangga dan ujub terhadap kebaikan akan menyebabkan kebaikan itu tidak lagi bernilai kebaikan. Di antara bahaya ujub membanggakan amal kebaikan adalah bahwa ia akan menyebabkan ibadah kebaikan yang selama ini kita kerjakan itu tidak bernilai kebaikan. Untuk itulah Nabi kita SAW bersabda dari sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dengan derajat yang hasan. Kata Nabi SAW, salasun muhlikat, 3 perkara yang akan muhlikat. Disebut dengan kalimat muhlikat, membinasakan, menghancurkan. Karena 3 perkara ini betul-betul akan menghancurkan pelakunya, bahkan menghancurkan amalannya. Di antara 3 perkara yang akan menghancurkan manusia plus amalannya adalah i'jabul mar'i binafsi. Orang itu bangga dengan dirinya, ujub dengan kebaikannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, apa kata beliau, fal ujub bangga dengan kebaikan muhbitun lil a'mali salihah. Bangga dengan ibadah, bangga dengan kebaikan itu bisa muhbit, bisa menghancurkan lil a'mali salihah, terhadap semua amal-amal salihah. Bahaya Bapak Ibu. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salihin
Beliau mengatakan wa innaka antabita na'iman wa tusbih nadiman khairun min antabita qa'iman wa tusbih mu'jaban fa innal mu'jaba la yas'adu lahu amal. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin belum mengatakan sesungguhnya kita Bapak Ibu antabitana iman, malam itu enggak bisa bangun. Bangun apa? Bangun sholat malam. Tangi-tangi ngerti-ngerti adzan subuh. Nate Bapak Ibu sering jujur men. Di waktu malam kita enggak bisa bangun malam, enggak bisa qiyamul lail. Wa tusbih nadiman, kemudian di waktu paginya kita ini nyesel. Nyeselnya itu bahasa Jawa ini apa? Getun. Kata beliau itu khairun, lebih baik daripada antabita qa'iman, di waktu malam kita bisa menegakkan qiyamul lail. Mungkin bacaan suratnya ya dawa-dawa, tetapi wa tusbihu mu'jaban, di waktu paginya kita bangun dalam keadaan ujub. Perhatikan Bapak Ibu bagaimana nasihat yang indah dari beliau Imam Ibnu Qayyim. Orang yang bisa mengerjakan satu ibadah tapi habis itu tumbuh sifat ujub, ya itu terkalahkan dengan orang yang gagal beribadah tapi habis itu nyesel. Kenapa jemaah? Ya, karena menyesal tidak bisa berbuat baik itu pintu-pintu kebaikan. Tapi bangga, ujub setelah berbuat baik itu pintu-pintu keburukan. Dan beliau mengatakan fa innal mu'jaba, adapun orang yang ujub bangga dengan kebaikannya, la yas'adu lahu amal, amalannya tidak akan naik, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dari hadis keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan penjelasan kepada kita, bangga dengan amalan itu bahaya. Kenapa bahaya tadi Bapak Ibu? Menyebabkan amalan kebaikan tidak bernilai kebaikan. Lah sekarang Bapak Ibu, kira-kira dalam diri kita ini ada penyakit ujub atau tidak kira-kira? Dan Bapak Ibu jangan lupa kita punya musuh yang namanya siapa? Setan. Setan itu paling tidak senang manusia itu masuk ke dalam surga. Setan itu paling tidak senang manusia itu berhasil beribadah dan bisa memanen pahala. Maka segala macam upaya para setan bagaimana menggagalkan manusia masuk surga. Kalau seandainya manusia bisa beramal, upaya mereka adalah bagaimana amal itu bisa hancur kebaikannya. Ya, makanya Bapak Ibu pernah dengar kisah siapa? Imam Ahmad, seorang ulama Ahlus Sunnah. Ketika beliau hendak meninggal di dunia, di detik-detik kematiannya, tiba-tiba beliau mengatakan belum. Ya, ditanya ada apa ya Imam Ahmad kok mengatakan belum? Ternyata ja'a syaitan, ketika itu datang syaitan kepada beliau dan mengatakan, ya Imam Ahmad, aku tidak mampu lagi menggodamu. Bapak Ibu, ketika setan mengatakan kepada Imam Ahmad, ya Imam Ahmad, aku tidak lagi mampu menggodamu, ini punya niatan atau tidak? Baik atau jelek? Apa kira-kira niatannya? Biar Imam Ahmad itu meninggal dalam kondisi ujub, bangga. Maka Imam Ahmad mengatakan belum selamat. Memang demikian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin. Selama kita masih hidup,
selama nyawa ini belum keluar dari jasad kita, sehebat apapun ibadah kita, sehebat apapun ilmu kita, ini belum aman dari fitnah, Bapak Ibu. Ya, maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahayanya ujub, bahayanya bangga dengan kebaikan, maka pembahasan yang terakhir adalah kiat apa yang bisa kita tempuh agar kita tidak bangga, agar kita tidak ujub terhadap kebaikan. Inilah pelajaran terakhir. Alhamdulillah. Ngaji itu nek wis dengar kalimat terakhir seneng apa mboten? Oh mboten. Bapak Ibu, itu tayang hangat ketinggal ya Pak. Monggo disambi. Baru di sini saya menghadiri pengajian Ahad pagi, sebelum mulai tehnya sudah keluar, Masya Allah. Nggak cuma teh tapi juga ada rotinya. Ya, ngono kok udah semangat Bapak Ibu. Ya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa kiat agar kita ini tidak mudah ujub, termasuk saya. Kiat agar kita tidak mudah bangga dengan kebaikan, dengan keberhasilan kita. Di antara kiat yang bisa membantu kita adalah satu, menyadari dan meyakini bahwa kita ini bisa berbuat baik semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari dan meyakini kita ini bisa berbuat baik semata-mata karena hidayah, semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kehebatan kita. Jamaah kaum muslimin rahimanallah, adakah orang yang badan sehat bisa baca Quran tapi sehari semalam nggak sempat buka Quran? Ada atau tidak? Oh banyak. Semoga nggak termasuk kita. Ada orang yang badannya sehat Bapak Ibu, mau baca Quran ya bisa, ya lancar. Dia juga punya waktu. Tapi 24 jam sehari semalam nggak sempat buka Quran, dan itu banyak. Bapak Ibu, ada atau tidak orang yang fisiknya terbatas, ya, kemudian Bapak Ibu dia tidak sebatas bisa membaca Quran tapi malah hafal Al-Quran penuh 30 juz? Ada atau tidak? Banyak. Fisiknya terbatas Bapak Ibu, mungkin dia buta, mungkin dia bisu, tapi ternyata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak cuma hanya bisa membaca Quran tapi bisa menyelesaikan hafalannya, dan itu banyak. Bapak Ibu, orang yang duitnya pas-pasan naik ibadah umroh, ada atau tidak? Ada. Orang yang kaya tapi belum pernah umroh, ada? Banyak. Hada dalil. Ini menjadi bukti Bapak Ibu, seorang hamba bisa berbuat baik, seorang hamba itu bisa beramal, itu semata-mata karena hidayah, semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah keyakinan yang harus ditanamkan dalam hati orang beriman. Dan itu bukti tanda benarnya tauhid seorang hamba. Siapa yang sudah berbuat baik, mampu beribadah, tapi merasa meyakini itu karena kekuatannya, kepintarannya, itu tanda imannya belum beres, tanda tauhidnya belum lurus. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayatnya 83. Suratnya surat apa? An-Nisa ayat 83. Allah mengingatkan kepada kita semuanya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau tidak karena karunia,
kalau tidak karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, lattaba'tumus syaitan. Sungguh kalian akan banyak ngikuti syaitan, illa qalila, kecuali hanya sedikit saja yang tidak. Makanya Bapak Ibu, ahlu surga ketika mereka masuk surga, apa keyakinan mereka? Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 43. Suratnya Al-A'raf ayatnya 43. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana ucapan ahlu surga. Mereka mengatakan wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ucapan ahlu surga diabadikan dalam Al-Quran Bapak Ibu sebagai pelajaran untuk kita. Apa kata ahlu surga? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi hadana li hadza, yang telah mau memberikan petunjuk kepada kami sehingga bisa masuk ke dalam surga ini. Maka Bapak Ibu, siapa yang pengen jadi ahlu surga, yuk kita rubah pola hati kita. Kita ini bisa berbuat baik, kita ini bisa beribadah bukan semata-mata karena kehebatan kita, kemampuan kita, tapi karena petunjuk, karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, dalam surat Al-Fatihah yang sering kita ulang-ulang setiap kita sholat, bahkan wajib dibaca, ada satu ayat yang sangat agung. Apa bunyinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah, hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Bapak Ibu sudah banyak mendengar faedah ayat ini. Allah menyebutkan dua kata, satu ibadah, yang kedua minta pertolongan. Apa faedahnya? Di antara faedah yang agung adalah seorang hamba tidak akan mampu menegakkan ibadah sekecil apapun ibadah itu, seringan apapun ibadah itu, kecuali dengan isti'anah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu, inilah keyakinan yang penting, akidah yang harus kita kuatkan dalam hati kita. Seorang hamba tidak akan mampu berbuat baik, seorang hamba tidak akan mampu beribadah kecuali dengan hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin, karena pentingnya masalah akidah ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, dalam perang Khandaq, Bapak Ibu, Nabi itu nggali apa Pak? Parit. Parit niku sama kalen sama atau beda? Bedanya Bapak Ibu, nek kalen kecil, nek parit, Nabi itu membuat parit dengan para sahabat, ya sekitar kira-kira kalau dilompati kuda itu nggak nyampe berapa meter? Ya 5 meteran Bapak Ibu. Nabi pun ikut gali parit, mundak tanah, walaupun seorang presiden, seorang pemimpin. Ketika itu apa kata Nabi SAW? Ketika beliau itu yang kulum ma'ana turab, sambil bawa tanah bersama kami para sahabat, wa huwa yakul, Nabi pun mengatakan wallahi, demi Allah, laulallahu mahtadaina wala sumna wala sulaina, kalau bukan karena hidayah Allah, kita enggak mungkin mampu sholat, kita enggak mungkin mampu puasa. Bapak Ibu, ini ditekankan kepada para sahabatnya, saking pentingnya meyakini seorang hamba bisa berbuat baik itu karena hidayah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, menisbatkan nikmat kepada selain Allah
itu di antara sebab kufur nikmat. Selesai kiat yang pertama. Agar tidak mudah ujub, tidak mudah bangga diri. Yang pertama tadi apa kiatnya? Menyadari, meyakini kita bisa berbuat baik semata-mata karena Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut nomor 2. Kiat yang kedua Bapak Ibu untuk menghilangi penyakit ujub, bangga dengan kebaikan kita, yang kedua adalah sadari, meyakini kita ini banyak kurangnya, kita ini banyak aibnya. Ya, Bapak Ibu yang rumongso sempurna angkat tangan. Tidak ada. Visi kita banyak kurangnya, sifat kita banyak kurangnya, amal kita juga tidak ada yang sempurna. Biasanya loh Bapak Ibu, orang itu bangga diri, ujub dengan kebaikannya karena merasa kebaikannya itu sempurna. Padahal jauh daripada kesempurnaan. Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah ta'ala belum mengatakan Bapak Ibu, man imtuhina bil ujub fal yufakkir fi uyubih. Siapa yang sedang ditimpa penyakit ujub fal yufakkir, hendaknya dia memikirkan kekurangannya. Ya. Fa in ajaba bi fadailihi falyaftis ma fi min al akhlaqid daniyah. Jika ia bangga dengan sifat-sifat baiknya, mungkin sabarnya, mungkin dermawannya, kata beliau, maka ingatlah sifat-sifat jeleknya. Ya, jamaah kaum muslimin, fa in khufiyat alaihi uyubuh, sapa wonge, siapa yang lupa dengan aibnya, hakikatnya itulah musibah yang besar baginya. Bapak Ibu, kira-kira jujur, ibadah kita yang sempurna kira-kira apa Bapak Ibu? Sholat sempurna Bapak Ibu? Bapak Ibu nanti sholat Allahu Akbar, lajeng tiba-tiba di tengah sholat mikir hal-hal di luar sholat, sering? Sering apa sering banget? Ya, biasanya itu kelingan, delalah pas sholat ya kelingan. Dan kadang diikuti terus ngantek lali berapa jumlah rakaat imamnya. Ya, untung tidak jadi apa? Imam. Ya. Bapak Ibu, demikian pula puasa kita. Kita sering puasa mungkin, tapi jangan lupa puasa kita ini jauh daripada kesempurnaan. Lawang cari yo poso, tapi sing ngerasani lanjut. Jarene yang poso sing galak karo bojone ya lanjut. Bapak-bapak nek poso niki prai sing ngerasain apa mboten bapak-bapak? Ketoke. Jamaah kaum muslimin, tidak ada yang sempurna dengan ibadah kita. Maka siapa yang dia mau tumbuh penyakit ujub, bangga dengan amalannya, dengan dirinya, yuk kembali ingat, kita ini manusia yang tidak sempurna. Baik sifat kita, baik pribadi kita, maupun amalan kita. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu poin yang keberapa? 2. Sekarang poin yang ketiga. Kiat agar kita tidak bangga dengan amalan, kiat agar kita enggak bangga dengan kebaikan kita. Yang ketiga adalah sadari, yakini bahwa amalan ibadah yang kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu diterima Bapak Ibu. Bukti kalau amalan seorang hamba belum tentu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, para anbiya mereka pun sering berdoa. Ya,
Dan di antara doa yang sering dibaca para nabi, di antaranya Nabi Muhammad SAW adalah doa agar amalannya diterima. Gimana doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Ini siapa yang baca? Seorang nabi, bahkan manusia terbaik, manusia yang paling bertakwa, Nabi Muhammad SAW, itu pun masih berdoa supaya amalannya diterima. Bukti Bapak Ibu, setiap amal yang dikerjakan manusia belum tentu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita setelah beramal adalah berdoa. Contoh kedua, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika selesai meninggikan pondasi Ka'bah. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb kami, taqabbal, terimalah amalan kami. Padahal Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam itu nabi-nabi yang istimewa. Karena kedua nabi ini digelari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu, kekasih Allah itu pun masih takut amalannya tidak diterima. Dan ternyata betul Bapak Ibu, ada orang-orang yang beramal dengan amalan yang banyak, ibadah yang agung, ternyata besok dia yaumul qiyamah dia tidak bisa panen dari ibadahnya. Dalam satu hadis Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, riwayat Imam Abu Dawud, Nabi kita mengatakan, la'alaman aqwam, aku betul-betul tahu ada satu kaum Bapak Ibu, yang kaum itu min ummati, dari umatku, ya'tun yaumal qiyamah, kaum itu datang besok di yaumul qiyamah bihasanatin amsali jibal, dengan kebaikan-kebaikan banyak. Saking banyaknya kebaikan digambarkan seperti amsali jibal, seperti gunung. Ya Bapak Ibu, setelah itu apa kata Nabi? Fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an mansur. Kebaikan yang banyak itu tiba-tiba di yaumul qiyamah Allah jadikan haba, debu yang tidak ada nilainya. Jamaah kaum muslimin, ini hadis menjadi tarhib, menjadi ancaman untuk kita semuanya agar kita betul-betul ada sifat khauf, takut. Ya, amalan kita jangan-jangan tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum yakin amal kita diterima, kenapa harus bangga dengan amalan kita? Kenapa harus ujub dengan ibadah kita? Bisanya hanya berharap, tapi tidak bisa memastikan. Maka Bapak Ibu rahimani Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwa kata beliau, innar rajul, ada seorang yang sudah sholat berapa tahun? 60 tahun. La tuqbal lahu sholat sudah 60 tahun. Bayangkan Bapak Ibu berapa rakaat itu. Tapi kata Nabi, la tuqbal lahu sholat, satu sholat pun tidak ada yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ketika mau tumbuh bangga diri, ketika mau tumbuh penyakit ujub terhadap diri kita, yuk kita sadari amal kita belum tentu diterima. Bisanya hanya berdoa, bisanya hanya berharap, adapun setelahnya itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa jamaah? 3. Lanjut apa tutup nih? Kita sudah tekluk-tekluk ya. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir Bapak Ibu, di antara kiat agar kita tidak terkena penyakit ujub, bangga dengan amalan, bangga dengan kebaikan ibadah kita. Yang terakhir, yang keempat adalah menyadari
bahwa kita nggak tahu bagaimana kondisi akhir hayat kita. Ya, menyadari kita tidak tahu bagaimana kondisi akhir hayat kita. Bapak Ibu yang sekarang rajin ibadah, apakah mesti akhir hayatnya baik? Apa jawabannya? Belum tentu. Yang sekarang malas ibadah, apa mesti akhir hayatnya tidak baik? Belum tentu. Maka yang sudah bagus kebaikannya, yang sudah banyak ibadahnya, jangan ujub. Karena kita belum tahu bagaimana kondisi akhir hayat kita. Ingat, inna syaitan, kata Nabi, yahduru ahadakum inda kulli syai'. Jenengnya setan, musuh kita Bapak Ibu, selalu hadir kepada kita dimanapun kita berada untuk mengganggu manusia. Terlebih-lebih kondisi ketika hamba menghadapi sakaratul maut. Karena itu waktu yang paling penting. Qala Iblis, disebut dalam satu riwayat, Iblis mengatakan, wa izzatika ya Rabb, la abrah ukhwi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim. Aku tidak akan pernah berhenti menggoda hambamu selama jasad mereka belum keluar ruhnya. Selama ruh itu belum keluar dari apa? Jasadnya. Setan selalu menggoda manusia, lebih dahsyat lagi ketika manusia menghadapi sakaratul maut. Karena itu waktu yang paling penting. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup pertemuan Bapak Ibu menyebutkan satu riwayat dari Imam Ahmad yang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la alaikum alla ta'jabu. Ojo pisan-pisan, jangan sekali-kali kita ini kagum. Bahasa Jawa ini apa Pak? Gumun kepada seseorang, hatta tangdurru bima yuhtam lahu, sampai kalian melihat orang ini menutup hidupnya dengan apa. Aja mudah gumun, aja mudah kagum kepada seseorang sampai kita tahu bagaimana kondisi akhir hayatnya. Karena akhir hayat yang menentukan. Innamal a'malu bil khawatim, amal itu yang menentukan penutupnya. Nabi mengatakan berikutnya, fa innal amil, ada orang beramal Bapak Ibu, zamanan min umrihi au burhatan min dahrihi. Ada orang yang beramal baik, waktunya lama sekali. Kemudian laumat alaihi, seandainya orang itu mati di atasnya, dakhala jannah, pasti masuk surga. Saking lamanya berbuat baik, saking lamanya ibadah, kalau dia mati ya masuk surga. Tapi kata Nabi, tsumma yatahawwal, di akhir hayatnya dia berubah. Dan itu bukan perkara yang mustahil, karena dunia ini di antara sifatnya apa? Enggak ada yang menetap, selalu berubah. Dulu kita muda, sekarang tua. Ya, dulu pengajian itu Masya Allah duduk sak jam kuat, sekarang duduk sak jam boleh sendinan Pak. Makan tak lihat bapak-bapak kok no pinggir kabeh ya. Udah golek napa niki Pak? Sendinan. Tua-tua berarti Pak Ibu. Selanjutnya Nabi juga mengatakan, wa innal abda la ya'malu burhatan min dahri bi amali su'. Ada orang yang lama beramal jelek, saking lamanya berbuat jelek, lau mata alai dakhalan nar, seandainya dia mati masuk neraka. Tapi kata Nabi, summa yatakhawwal, ternyata di akhir hayatnya dia berubah. Fayamalu amalan salihan, dia pun beramal dengan amal yang salih. Bapak Ibu, Nabi mengabarkan ini kepada kita.
sebagai bentuk pelajaran. Satu, jangan sampai siapa yang saat ini sudah baik, sudah bisa istiqomah dalam kebaikan, dia bangga diri, ujub. Ya, kenapa? Kita nggak tahu dengan apa, amalan apa kita menutup akhir hayat kita. Yang kedua, jangan meremehkan orang lain yang saat ini belum dapat hidayah. Jangan meremehkan orang lain yang saat ini mungkin belum duduk di majelis ilmu. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Bisa jadi besok dia dapat hidayah dan dia lebih baik daripada kita. Bapak Ibu, sahabat Bilal sama sahabat Umar bin Khattab masuk Islamnya duluan mana? Bilal, Pak. Ketika sahabat Bilal itu sudah masuk Islam, Umar itu masih musyrik, kafir Quraisy. Bahkan para sahabat mengatakan Umar ini gak mungkin mengucapkan la ilaha illallah, sebagaimana keledai tidak mungkin mengucapkan la ilaha illallah, saking sangare, ganas, Pak. Tapi Masya Allah, sekeras-kerasnya hati manusia, kalau Allah sudah berkehendak Bapak Ibu, gak ada yang mustahil. Umar pun dapat hidayah memeluk Islam. Masuk Islamnya duluan Bilal. Pertanyaan saya, sekarang lebih utama mana, Umar atau Bilal? Umar. Padahal masuk Islam duluan apa? Sahabat Bilal. Ternyata ketika Umar sudah dapat hidayah, lebih utama Umar. Ini jadi pelajaran Bapak Ibu. Jangan sekali-kali kita yang sudah ngaji, yang sudah istiqomah ini mungkin meremehkan yang lain yang belum istiqomah. Ya, kita nggak tahu kapan mereka dapat hidayah. Ya, dan bisa jadi Bapak Ibu, orang-orang yang kita pandang amalnya sedikit, mereka punya amal-amal yang hebat. Ya, karena yang nampak di mata kita hanya amal-amal zahir. Adapun amal-amal batin kita nggak tahu Bapak Ibu. Padahal amal-amal yang batin itu banyak dan lebih agung dan lebih besar keutamaannya. Maka Bapak Ibu, mari apa yang sudah kita miliki sekarang kita syukuri, tidak perlu dibanggakan. Jangan sampai kita menyebabkan meremehkan saudara kita yang belum seperti kita. Yang kedua, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita bisa istiqomah. Ya, dan di antara sebab terbesar kita bisa istiqomah adalah dengan selalu menjaga hati. Semangatlah berbuat baik, semangatlah beribadah, duduk di majelis ilmu, tapi jangan lupa diperhatikan apanya? Hati. Karena hatilah penentu husnul khatimah. Penutup Bapak Ibu sudah mendengar kisah ketika Nabi melihat ada seorang laki-laki yang berjihad. Ya, Masya Allah, jihadnya luar biasa, banyak membunuh para musuhnya. Dohirnya ahlu surga Bapak Ibu. Tapi kata Nabi, man habba ayyanzura ila rajul min ahli nar falyanzur ila hada. Siapa yang pengen melihat laki-laki ahlu neraka, lihatlah laki-laki ini. Dohirnya orang yang berjihadnya luar biasa, dinyatakan Nabi ahlu neraka. Fatabi'ahu. Orang itu diintil Pak ketika perang lagi Pak. Setelah perang lagi badannya kena luka, banyak mungkin gak sabar. Akhirnya Pak ambil pedang, tusuk ke perutnya. Matinya bukan husnul, tapi matinya apa? Su'ul. Pelajaran penting dari kisah ini kata para ulama, kenapa dia orang yang berjihad, dohirnya ahlu ibadah, kok bisa menjadi su'ul khatimah? Itu kembali ke hati. Kembali ke mana? Hati. Maka jamaah kaum muslimin, teruslah belajar, terutama belajar masalah tauhid, belajar masalah akidah, karena itulah pelajaran yang akan bisa membantu kita untuk mensucikan hati kita. Dan jangan bosan-bosan belajar akidah. Ngaji ini apa? Usul salasah. Usul salasah.
wis bola bali. Wis katam ya urung ya. Ngajine apa? Kitab tauhid. Nggur kitab tauhid. Ya, para ulama pun tidak bosan-bosan ngulang-ulang kitab seperti ini. Ya, kita butuh Bapak Ibu membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, dan diantara sebab bisa bersihnya hati adalah dengan ilmu-ilmu akidah, dengan ilmu-ilmu tauhid, asmaul husna, mengenal bagaimana keindahan Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak kita sampaikan Bapak Ibu. Semoga sedikit bermanfaat, dan ngapunten saya harus izin ada jadwal di jam 6-nya nanti. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk jamaah semuanya. Banyak kurangnya, banyak khilafnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.